Shalom, puji nama Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kami ada sebagaimana kami ada, dan oleh karena kemurahan Tuhan Kau terus berikan kesempatan kepada kami untuk belajar, memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus pimpin perenungan firman Tuhan, supaya melalui perenungan firman Tuhan kali ini kami semakin paham dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang harus kami kerjakan dalam hidup kami masing-masing. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara Yesaya pasal 55 ayat 6 dan 7. Yesaya pasal 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Perenungan kali ini saya berikan judul, bertobat selama ada kesempatan. Bertobat selagi ada kesempatan. Saudara, tadi ayat yang ke-55 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Saudara, ini sebenarnya seruan untuk umat Tuhan bertobat. Kalau kita pelajari dalam Alkitab, kita akan menemukan berapa kali frase carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Paling tidak kita bisa lihat hal itu dalam 1 Tawarik pasal 16, 11, Mazmur 27 ayat 8, Mazmur 104 4, tadi Yesaya 55 ayat 6, Amos 5 ayat 4, ayat 6, ayat 14, juga Sefanya pasal 2 ayat yang ketiga. Itu merupakan frase carilah Tuhan. Ada frase carilah Tuhan dalam ayat-ayat itu. Saudara, kalau kita pelajari arti mencari Tuhan di sini sebenarnya bukan mencari keberadaan Tuhan. Artinya mencari Tuhan itu bukan untuk menemukan, mencari apakah Tuhan itu ada atau tidak, sehingga kita mencari untuk menemukan oh ternyata Tuhan ada. Juga bukan untuk menemukan oh Tuhan ada di mana, sehingga kita cari akhirnya kita ketemu oh Tuhan ternyata ada di gunung ini, Tuhan ada di gunung itu. Mencari Tuhan dalam konteks ini sebenarnya adalah mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itu makna mencari Tuhan. Karena sejatinya yang mencari itu bukan manusia mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang mencari manusia. Kita ingat ketika Adam dan Hawa berdosa, manusia bersembunyi dan Tuhan mencari. Dan Yesus pun mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk mencari domba yang terhilang, orang-orang yang berdosa. Artinya mencari Tuhan di sini adalah kita mengalami perjumpaan, mengalami Tuhan. Kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, memusatkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Kita tahu, kita percaya sebagai umat Tuhan, Tuhan itu ada di mana. Tuhan itu maha hadir. Bahkan sebagai orang Kristen kita percaya Tuhan kita Tuhan yang imanen, Tuhan yang ada di dalam hati kita, Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang menyertai kita, Roh Kudus yang sudah mendiami hati kita. Artinya Tuhan ada bersama dengan kita. Makanya dalam bagian yang lain kita percaya bahwa tubuh kita lah bait Roh Kudus, karena ada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga Tuhan bersama dengan kita. Tapi dikatakan carilah Tuhan. Ini peringatan, ini seruan supaya kita mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, supaya kita memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Karena sering sekali walaupun Tuhan ada bersama dengan kita, tapi seringkali kita abaikan Tuhan. Kita tidak lagi menyertakan Tuhan dalam pikiran-pikiran, dalam rencana-rencana, dalam karya-karya kita. Tuhan ada bersama dengan kita, tapi kita berpikir seolah-olah Tuhan tidak ada.
Sehingga banyak orang-orang percaya berlaku seolah-olah tidak ada Tuhan. Mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan dosa-dosa yang luar biasa, seolah-olah Tuhan tidak ada. Makanya carilah Tuhan, jumpai Tuhan secara pribadi, alami Tuhan. Jadi seruan carilah Tuhan ini merupakan seruan untuk bertobat. Saudara, kalau kita lihat konteks pasal 55 dari kitab Yesaya ini merupakan Yesaya menyampaikan pesan kepada umat Israel. Dalam konteks ini kepada kerajaan selatan, Yehuda. Sebelumnya Yesaya juga menyampaikan pesan pertobatan kepada kerajaan utara. Perlu kita ingat bahwa Israel sudah terbagi menjadi dua pada saat itu. Kerajaan Israel atau utara, 10 suku, dan selatan atau yang disebut Yehuda. Itu dua suku, suku Yehuda dan suku Benyamin. Kerajaan utara sudah dihancurkan terlebih dahulu, dan saat itu kerajaan selatan masih bertahan, tapi seperti telur di ujung tanduk. Mereka hidup di dalam ketidakpastian, politik yang tidak menentu, ekonomi yang tidak stabil, bahkan kemerosotan secara moral dan juga kerohanian. Itu kenapa Tuhan mengutus Yesaya untuk menyampaikan pesan, dan pesan itu adalah pesan pertobatan. Dari carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepada selama ia dekat, adalah pesan, seruan untuk bertobat bagi umat Tuhan Israel. Ini juga merupakan seruan mengingatkan kita sebagai gereja Tuhan, supaya kita juga bertobat, kembali kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam pasal 1 di kitab Yesaya, kita bisa melihat bagaimana dosa-dosa orang Israel. Kalau kita lihat di dalam pasal 1 kitab Yesaya, mulai ayat yang kedua juga ayat yang keempat, bagaimana orang Israel itu memberontak kepada Tuhan. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tapi mereka memberontak terhadap aku. Jadi Tuhan mengatakan bahwa umat Israel adalah umat yang memberontak kepada Tuhan. Lembu mengenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Tuhan membandingkan bahwa lembu saja, binatang yang tidak cerdas, bisa mengenal siapa pemiliknya, tapi umat Israel tidak mengenal Tuhan sebagai pemiliknya. Keledai mengenal palungannya yang disediakan tuannya. Keledai, binatang yang dianggap bodoh saja, mengenal palungan, tempat di mana dia mendapatkan makan dari tuannya. Keledai yang bodoh aja tahu siapa yang berikan makanan di palungan, yaitu tuannya. Tetapi umatku tidak memahaminya. Jadi umat Israel pada saat itu tidak lagi mengenal Tuhan, dan tidak lagi menyadari bahwa Tuhan yang memelihara hidup mereka. Kalau kita baca yang keempat, mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel. Itu gambaran dosa pelanggaran yang dilakukan oleh umat Tuhan. Itu kenapa Yesaya mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Kalau kita baca ayat yang ke-7 pasal 55, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang yang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi seruan untuk bertobat, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nabi Yesaya juga mengingatkan bahwa Tuhan akan menerima pertobatan umatnya. Seberapapun dalam umatnya terjatuh, Tuhan akan mengangkat. Seberapapun merah dosa yang dilakukan oleh umatnya, Tuhan akan mengubah, Tuhan akan memulihkan, Tuhan menerima pertobatan umatnya yang dilakukan dengan tulus. Jadi saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya, carilah Tuhan, bertobatlah. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, bertobatlah selagi ada kesempatan. Jadi saudara yang mungkin selama ini menjauh dari Tuhan,
tidak lagi ambil bagian dalam persekutuan, pelayanan, tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, tidak peduli dengan ibadah, bahkan tidak peduli dengan pribadi Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada saudara, bertobat selagi ada kesempatan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Layanilah selagi kita bisa. Ada waktunya kita nggak bisa melayani Tuhan. Berbuatlah baik selama kita bisa. Ada waktunya kita nggak bisa lagi berbuat baik. Kekuatan kita habis. Lakukan pekerjaan Tuhan mumpung kita masih punya kekuatan. Karena ada kalanya dan ada waktunya nanti kita nggak berdaya, kita nggak bisa melakukan apapun. Jadi saudara, carilah Tuhan selama Ia berkenan temui. Bertobatlah selagi ada kesempatan. Kembalilah kepada Tuhan. Layanilah Tuhan selagi kita bisa. Lakukan pekerjaan Tuhan selagi kita punya kekuatan. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita dan berkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami untuk kami memahami apa yang menjadi firman Tuhan pada perenungan kali ini. Roh Kudus juga akan mampukan kami untuk melakukan dan hidup di dalamnya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.